Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manfur, selamat datang kembali di Sisfo dan Podcast Manfaat Tanah Datar. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini, saya Nisa bisa kembali hadir pada tayangan podcast Manfaat Tanah Datar. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang pastinya akan menginspirasi kita dengan cerita dan pengalaman-pengalamannya. Yaitunya ada Nofri Saputra dan juga Bapak Rido Sandra Putra. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Pak Nop. Halo Kak. Nisa. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat walafiat. Nisa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Sobat Manfur, Nofri Saputra ini merupakan remaja inspiratif yang baru saja kemarin ini berhasil menjadi juara 5 Duta Genre Putra Kabupaten Tanah Datar 2025. Dan juga kali ini kita berhasil mendatangkan Bapak Rido, pembina yang selalu setia membimbing Inop, dan juga sekaligus Duta Genre Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 ya Pak? Betul, Alhamdulillah 2019. Nah Pak Nop, hari ini saya mau sedikit ngajak Bapak buat sharing-sharing dan juga cerita-cerita tentang pengalaman Bapak dan juga Inop selama di Duta Genre kemarin ini. Boleh. Boleh Kak. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan Inop setelah jadi Duta Genre nih, pastinya di sekolah ini ada seleksi dulu ya Pak untuk ke tingkat kabupaten itu. Bisa nggak Pak ceritain gimana nih proses seleksi sehingga akhirnya Inop ini terpilih untuk lanjut mewakili madrasah ke tingkat kabupaten? Oke, baik, terima kasih Anissa. Ini sedikit grogi juga ya, karena biasanya kita mau wawancarai, sekarang kita diwawancarai juga ya. Iya Pak. Nah, jadi untuk seleksi genre tahun ini yang dari sekolah kita kebetulan saya yang juga sebagai pembimbing itu menseleksi ada sekitar 10 orang. Tapi yang memang saya fokuskan dari awal untuk mengikuti ajang genre ini semenjak mengetahui informasi bahwa genre ini akan dibuka, saya memfokuskan kemarin itu untuk 5 orang sebenarnya. 5 orang ini adalah anak-anak yang sudah tergabung dalam kehumasan kita. Nah, kita kan punya brand ambassador. Jadi brand ambassador itulah yang saya fokuskan untuk mereka bisa ikut ke Duta Genre itu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya yang kita fokuskan kemarin hanya 4 orang. Dimana 4 orang itu ada Aura dari E2, ada Arif dari E1, ada Hanum dari E1, dan kebetulan Nofri. Nah, dari 4 orang itu kemudian mereka mengikuti beberapa seleksi dan coaching juga di madrasah ini sebelum mereka seleksi. Kenapa saya memfokuskan ke 4 orang ini? Karena saya punya tekad, karena kita sudah berapa tahun ke belakang tidak mengirimkan nih. Nah, terakhir waktu itu di 2022, waktu itu masih rombongannya Bang Hafiz sama Bang Zaki, itu terakhir yang Manfaat Datar mengirimkan perwakilannya di ajang Duta Genre ini. Jadi kebetulan setelah saya mengabdi di sini dan kebetulan juga saya juga terlibat di Duta Genre, alhamdulillah waktu itu saya di 2019 saya menjadi Duta Genre Kepemimpinan. Artinya kita sudah punya kedekatan secara emosional dengan forum ini, dengan komunitas genre ini. Akhirnya saya fokuskan 4 orang ini untuk bisa mengikuti kegiatan di sana. Akhirnya 4 orang inilah berangkat ke di mana kemarin seleksinya? Di gedung PMD PP. Di gedung PMD ya, di mana di Dinas Sosial Batu Sangkar. Akhirnya dari 4 orang itu saya berharapnya awalnya nih jujur saja Nofri ini bukan salah satu yang kami prioritaskan waktu itu gitu kan. Tapi ternyata Tuhan punya cerita yang lain kan. Kalau secara public speaking kita akui Nofri ini memang sudah luar biasa. Tapi waktu itu saya pribadi memang tidak memfokuskan kepada Nofri. Tapi Tuhan punya cerita, Tuhan punya jalan yang lain. Akhirnya Nofri yang diloloskan untuk ke Duta Genre. Dan itu saya terima kasih juga kepada Nofri ya. Karena ini setelah berapa lama kita vakum, hari ini kita bisa membuktikan dan juara 5 lagi kan. Sejauh ini biasanya kita selalu menang di kategori-kategori saja. Tapi ya tahun ini kita alhamdulillah bisa masuk top 5 dan itu sudah pencapaian luar biasa untuk madrasah kita. Berarti dari seleksi di madrasah pun bukan yang main-main, tapi ada tekad untuk masuk ya Pak? Iya, ada tekad. Saya
tahun ini minimal, waktu itu saya ngomong ya namanya minimal dari 4 orang ini satu minimal Satu lolos. harus lolos Kak. Nah, satu harus Dan lolos. alhamdulillahnya lolos waktu itu. Alhamdulillahnya lolos gitu. Hmm. Dan Nah, oke. Nah, Inop, setelah Inop terpilih untuk mewakili madrasah ke tingkat kabupaten, apa aja nih yang Inop persiapkan untuk Inop seleksi juga di tingkat kabupaten, ada seleksinya kan? Ada Kak. Nah, itu. Itu setelah mengetahui bahwa saya lolos untuk menjadi finalis Duta Genre Kabupaten Tanah Datar tahun 2025, itu saya mempersiapkan baik itu dari segi ilmu. Pastinya kalau kita udah lulus menjadi finalis pasti nanti ujiannya, rintangannya, hambatannya itu pasti akan berat. Itu pasti tidak akan terasa ringan Kak. Jadi saya mempersiapkan segala hal. Tentunya saya belajar lebih giat lagi, memperdalam pengetahuan dan wawasan saya tentang genre. Dan kebetulan saya itu kemarin ada bikin satu program untuk genre Kabupaten Tanah Datar. Oh. Dari Bapak sendiri juga pasti ikut mempersiapkan segala kebutuhan Inop ya Pak? ya kalau persiapan tentu kita mempersiapkan bersama-sama mulai dari fasilitas ya seadanya dan secukupnya, dan alhamdulillah bisa dimanfaatkan dengan yang bisa dimanfaatkan oleh Hinop ini dengan hal yang luar biasa. Bahkan waktu coaching saya mengatakan minimal untuk grand final kita wakil satu ya namanya, walaupun sedikit tidak tercapai targetnya gitu kan. Tapi terus Hinop ini mengatakan kalau bahasa awalnya patang yang penting lolos, kini lah harus punya target lo lah kan. Nah kan terus saya sampaikan bahwa kita memang harus punya target. Kalau kita sudah lolos berarti kita harus juara gitu kan. Tapi walaupun tidak sesuai dengan target kita, tapi ini sudah melebihi dari apa yang kita inginkan gitu. Dimana kan dan ini suatu yang luar biasa juga menurut saya ya, karena dari 4 madrasah aliyah di Tanah Datar kita menjadi 2 dari madrasah aliyah yang menjadi finalis, dimana satunya Man 4 dan satu lagi Man 1 Tanah Datar. Dan itu tuh biasanya kan kita selalu punya rival Man 2 gitu kan. Tapi alhamdulillah hari ini kita membuktikan bahwa kita memang sekolahnya berada di pinggiran, tapi untuk prestasi kita selalu mengusahakan untuk yang selalu terdepan dan terlihat oleh orang banyak. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang kita dengar, berarti Manfaat Tanah Datar ini untuk Duta Genre dan banyak prestasi-prestasi lainnya memang harus punya target dan persiapannya sangat luar biasa ya Pak. Betul. Nah, Inop, ketika Inop ikut seleksi-seleksi di kabupaten dan juga bersama teman-temannya pasti yang Kak. utusan madrasah nih, bisa nggak ceritain gimana nih proses seleksinya sampai kalau nggak salah Inop terpilih, bukan nggak salah lagi ya, tapi terpilih menjadi finalis Duta Genre Kabupaten Tanah Datar. Itu ketika saya terpilih menjadi finalis Duta Genre untuk Kabupaten Tanah Datar, panitia itu udah menyiapkan bagi semua peserta finalis itu kami karantina dulu Kak selama 3 hari. Kemarin itu ada hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan malam minggunya kami langsung melaksanakan grand final. Nah di 3 hari itu Kak, Kamis, Jumat, Sabtu, itu kami melaksanakan cukup banyak kegiatan lah Kak. Sampai-sampai tidur pun kurang. Tidur jam 2, bangunnya udah subuh gitu kan Kak. Nah mulai dari persiapan materi, sorenya kami nganterin barang-barang ke tempat penginapan, dan malamnya latihan koreo Kak untuk penampilan di malam grand final nantinya. Dan hari Jumatnya itu kami paginya melaksanakan deep interview Kak. Nah deep interview ini itu kita diwawancarai seluruhnya Kak. Diwawancarai di 4 posko Kak. Itu ada posko pengetahuan umum dan genre, posko psikologi, adat budaya, dan juga public speaking. Itu kami diwawancarai itu Kak. Mana yang paling susah dari berapa meja itu? Kalau yang paling susah sih Pak di public speaking sih Pak. Public speaking. Kenapa? Karena pertanyaannya itu digalinya terus itu Pak. Iya. Udah kita jawab ditanya lagi gitu. Yang namanya juga public speaking kan jadi mengasah keterampilan berbicara kita. Iya. Nah Bapak, setelah Bapak tahu Nofri ini masuk sebagai 15 finalis
Duta Genre Kabupaten Tanah Datar 2025. Gimana nih perasaan Bapak? Ya tentunya perasaan kita itu senang sekali ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Saya memang punya target untuk tahun ini minimal 1 orang finalis bisa mewakili Manpat Datar ini. Tentu yang merasa senang bahagia bukan hanya saya sebagai yang memberitahu Nofri, tapi juga kepala madrasah beserta unsur pimpinan dan pihak-pihak yang terlibat dalam Nofri ini. Artinya apa? Bukan hanya saya yang membantu Nofri, artinya Bapak Ibu yang ada di madrasah ini, teman-teman juga memberikan support kepada Nofri, dan itu juga suatu kebanggaan, bukti bahwa kita memang saling support dan bangga bahwa ada perwakilan kita yang berhasil menjadi finalis. Dan saya karena kebetulan mungkin saya sudah dari tempat yang sama gitu kan, dari rumah yang sama. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini saya sangat antusias sekali untuk mengikutkan anak-anak ini. Sedikit cerita, waktu itu waktu mau seleksi itu hampir tidak jadi. Kenapa Pak? Karena ada satu kendala. Akhirnya waktu itu saya menemui wakil kesiswaan dan menegaskan bahwa saya akan tetap mengikutkan keempat anak-anak saya ini untuk ikut. Jadi akhirnya karena mungkin pihak madrasah melihat dengan gigihnya kita untuk bisa ikut, akhirnya support yang tiada henti diberikan oleh madrasah, dan itu saya sangat terharu sekali dengan pihak madrasah yang sangat mendukung, artinya mendukung anak-anak kita, mensupport setiap kegiatan yang berdampak positif, karena kegiatan-kegiatan seperti inilah yang juga nanti akan menerbangkan nama madrasah ini gitu kan. Apalagi ini ajangnya diikuti oleh seluruh siswa putra putri terbaik Kabupaten Tanah Datar, bukan hanya Batipuah, bukan hanya Rambatan, tapi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini, dimana kita juga dibantu dari kecamatan, dan memang luar biasa sekali support dari kecamatan Batipuh juga, dari madrasah juga, hingga akhirnya Nofri ini memang menjadi sesuatu yang luar biasa. Masya Allah. Nah Bapak kan juga dulunya Duta Genre Kabupaten Tanah Datar 2019. Setelah Bapak mendengar cerita-cerita dari Nofri nih, ada nggak perbedaan dari Duta Genre yang sekarang sama di masa Bapak dulu gitu? Kalau rulesnya mungkin hampir sama ya, apalagi kita karantina. Kemarin Nofri juga ngomong dibangunin tiba-tiba gitu kan. Karena itu memang udah tradisi mungkin ya, karena itu menguji mental, menguji kuat nggak kita tuh di genre tuh menghadapi situasi apapun gitu kan. Dan itu tuh kalau cuman mungkin bedanya sekarang mungkin mereka lebih bagus ya. Namanya kan saya kemarin waktu itu 2019 itu di tahun saya tahun ketiga kalau saya tidak salah, dimana tahun pertama itu 2000 yang diadakan audisi besar-besaran, berarti saya tahun kedua deh. Tahun pertama itu 2018 kita juga mengutus, alhamdulillah kita 2 kemarin itu. 2019-nya saya, tapi pada waktu itu ketika saya menjadi finalis, saya bukan mewakili Manpat lagi, karena waktu itu saya sudah jadi mahasiswa gitu. Mungkin itu aja bedanya sih, tapi kalau pengalaman mungkin sama ya Nap ya. Nah, apalagi kita jauh ya Nap ya. Jauh, yang paling susahnya kalau ngumpul-ngumpul gitu kan. Nah Inap, selama karantina kemarin pasti banyak banget pengalaman-pengalaman seru. Apa sih pengalaman yang atau hal yang paling mengesankan bagi Inop selama karantina kemarin? Tentunya selama karantina kemarin Kak, di samping ada capeknya, di samping ada lelahnya, itu menjadi pembelajaran bagi kami betapa pentingnya rasa kebersamaan, kekompakan bersama teman-teman, susah senang itu bersama, walaupun cuma 3 hari, tetapi rasa kekeluargaan di situ terasa banget Kak. Mulai dari kami bangun tidur sama-sama, kegiatan sama-sama, makan sama-sama, latihan koreo pun sama-sama. Jadi segalanya itu sama-sama Kak. Nah, ada hal yang paling mengesankan ketika salah satu dari kami terkadang kan ada yang membuat kesalahan gitu kan Kak. Nah, kami tidak hanya membutuhkan satu peserta tersebut, tetapi jika satu salah maka seluruhnya wajib bertanggung jawab. Siapa teman yang selama karantina yang paling dekat? Ada nggak nih? Yang paling dekat sih sama si Agung Kak. Agung itu dari mana? SMKN 1 Batipuh. Oh, orang awak ya. Orang awak masih dekat aja di sini Kak. Kalau panitia siapa yang paling
paling suka marah-marah, mungkin nanti mana tahu ditonton kan sama Iya. Genre Tanah Datar. Kalau panitia sih Kak, yang suka marah-marah. Ayo siapa? Siapa? Dulu kemarin itu sempat dimarahin juga sama Udarams Kak, Ketuanya ya. ketuanya Kak. Tapi itu karena kesalahan sendiri juga Kak. Apa tuh Panitia yang kesalahannya? ya apa kesalahannya? Terlambat Oh, Oh. terlambat ya. Oh, dari pertama ya. dari pertama Kak. Pak. Pertama karena kita pelepasan dulu di madrasah ya. Hmm. Kalau panitia yang paling baik ada nggak? Ada Kak. Oh, siapa Hmm. siapa? Itu Siapa tahu panitia tuh. yang paling baik dan selalu mengerti apa yang kita rasakan itu Kak Aulia. Oh, Kak Aulia. Semua Kak Aulia nonton ya. Ya, Kak Aulia dapat salam dari Inop. Makasih ya Kak. Nah, Inop, untuk malam puncak apresiasi Duta Genre ini, apa aja yang Inop persiapin? Itu mempersiapkan seluruh materi yang akan ditanyai pas kita wawancara nanti Kak. Ya seperti yang saya bilang tadi, itu ada pengetahuan umum tentang genre, ada budaya, mempelajari public speaking, dan juga nanti ada tes psikologinya. Selain saya mempersiapkan materi yang ada di buku, tentunya saya juga mempersiapkan mental juga dong Kak. Bagaimana cara kita supaya nggak grogi, supaya kita nggak nervous nanti saat diwawancara. Kan nggak seluruh orang itu bisa tenang, bisa diam ketika diwawancarai Kak. Pasti di dalam hatinya atau di dalam dirinya terbesit atau muncul sedikit rasa nervous. Jadi saya mempersiapkan itu semua mulai dari ilmu saya, dan juga saya mempersiapkan mental nantinya untuk diwawancarai. Nah, dan juga ketika malam karantina itu kita ada penampilan bakat. Nah, di penampilan bakat itu yang awalnya saya ingin nyanyi Kak. Kebetulan udah masukin nama ini ingin nyanyi gitu Kak. Tapi ingat suara saya tiba-tiba seret. Paginya itu suara Kurang saya bagus ya. kurang bagus Kak. Jadi kepikiran kalau dibawa nyanyi nih kayaknya kurang pas gitu Kak. Nah, jadi saya berinisiatif, kebetulan pas audisi saya bawain stand up comedy Kak. Nggak ada jalan lain, tentunya saya juga membawakan stand up comedy di malam bakat itu. Berarti nanti bisa nih stand up comedy di Boleh depan dicoba Kak. penonton. Boleh Kebetulan diuji ya. Iya, kebetulan jurinya itu Bang Faldo Kak. Oh, Bang siapa? Faldo. Bang Ya. Faldo. Hai Bang Faldo. Nah, Bapak, ketika malam puncak kan Bapak juga mendampingi Nofri. Alhamdulillah. Gimana nih perasaan Bapak? Ada nggak rasa cemas, khawatir, atau deg-degan ketika melihat Nofri speech di depan ratusan orang gitu, Pak? Kalau deg-degan kalau untuk speed atau untuk advokasi Iya. programnya itu tidak diragukan lagi ya. Artinya saya tidak punya keraguan atas Nofri untuk berbicara itu. Cuma ragunya kemarin itu ya di 10 besar kan kita diumumkan akan masuk enggak nih. Kemarin kan saya kebetulan juga didampingi oleh Bang Gifari, Bapak Taufik ya, ada juga teman-teman dari Nofri kan. Jadi mereka saling tebak-tebakan itu, saya diam aja gitu kan. Mereka udah tebak-tebakan nomor berapa, karena udah nomor 5 masih belum dipanggil tuh yang lot 19 ya. Iya, Inop nomor 19. Nomor 19 nih kami pikir mungkin enggak nih aja. Katanya mungkin nomor 7 panggil 7, ternyata betul tebakannya. Jadi ke 10 besar saya kalau untuk masuk 10 besar saya udah yakin sebenarnya gitu kan. Waktu yang ke-5 besar lah saya yang sedikit bisa tidak ini. Nah, gitu kan. Ternyata alhamdulillah dipanggil nomor 2 kemarin pas top 5 dan itu kami bersorak-sorak kami cuman bertiga kan. Jadi Pak Kepala kebetulan hadir juga, cuman Pak Kepala tentu di VIP kan. Jadi tentu tidak mungkin Pak Kepala juga bersorak-sorak. Akhirnya kami berempat kemarin bersorak-sorak menyemangatin dengan seadanya dan secukupnya. Oke. Nah, Inop, ketika diumumkan tadi kan sebagai juara ke-5 nih, gimana perasaan Inop? Perasaan tentunya senang setelah tidak disangka-sangka kita diumumin masuk ke dalam top 5. Sebelum itu yang awalnya tegang di backstage nunggu warisan kan Kak. Nah, setelah kita tampil ke dalam panggung itu langsung pengumuman top 10 dulu Kak. Pengumuman top 10 dulu. Nah, di sana top 10 saya sendiri itu juga optimis bisa masuk ke top 10 Kak. Jadi waktu top 10 itu
saya berpikir kan, insya Allah saya bisa lolos di top 10 ini. Dan alhamdulillah Lolos. nama saya dipanggil untuk masuk ke barisan anak-anak yang masuk top 10 Kak. Nah di top 10 kami langsung keluar dari panggung dan menuju ke backstage lagi. Nah ketika kami 10 orang itu dipanggil lagi ke dalam panggung, kami naik, itu rasa nervous, rasa cemas, rasa Bercampur ya semua ya. bercampur semuanya pokoknya Kak. Jadi satu. Ini kalau nggak dipanggil ke top 10, Top top five. 5 ini gimana nih? Bisa nggak ya masuk ke top 5? Bisa lolos nggak ya masuk top 5? Dan alhamdulillah waktu itu nama saya atau nomor lot saya Kak. Kebetulan nomor lot itu nomor 19 kemarin Kak. Alhamdulillah dipanggil oleh MC yang membawakan untuk bisa berdiri di barisan Top teman-teman lainnya yang top 5 Kak. Wow. Di situ perasaan bersyukur, senang, terharu itu bercampur ya. bercampur Kak. Nah kan nggak bisa kita luapin di atas panggung gitu Kak, kan kita harus profesional. Nah setelah keluar dari backstage itu saya langsung mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri dan langsung sujud syukur itu Kak, bareng teman-teman satunya lagi Kak. Itu kami sujud syukur berdua Kak sambil berpelukan karena udah masuk ke top 5. Alhamdulillah. Udah. Nah, kan setelah Inop mendapatkan gelar sebagai juara 5 nih, pasti ada tanggung jawab baru yang Inop sandang tuh Bang. Tentu Kak. Nah, apa sih gebrakan atau hal-hal yang akan Inop lakukan ke depannya? Tentunya setelah melewati perjalanan yang cukup panjang di genre ini, tentunya kita tidak boleh lepas tangan saja begitu kan. Tentunya setelah kita terpilih itu harus ada tanggung jawab, harus ada kontribusi kita terhadap genre, khususnya genre Kabupaten Tanah Datar kan. Nah, tentunya kontribusi saya sebagai remaja itu ingin lebih memberitahu kepada remaja tentang apa-apa saja masalah yang dialami oleh remaja, tentang bahayanya terlihat KRR, seksualitas, nafsa, dan juga nikah di usia anak gitu. Dan saya juga ingin mengedukasi remaja agar bisa menjadi remaja yang lebih baik, remaja yang memiliki masa depan yang cerah, sehingga bisa mewujudkan Indonesia cerah, Indonesia emas di tahun 2045 nantinya. Oke. Nah dari Bapak, Bapak kan sudah tahu nih, Inop merupakan prestasi yang Inop dapat ini pencapaian yang besar untuk madrasah kita. Nah, gimana sih Pak persiapan untuk calon-calon duta genre di 2026 nanti? Wah ini cepat sekali ya baru pemilihan udah ditanya. Iya, pasti sudah dipersiapkan dari sekarang kan Ya Pak? tentu kita harapannya dengan sudah terbukanya kembali jalan dari Nofri di sana di kabupaten, semoga untuk tahun depan kita punya bibit-bibit yang juga unggul seperti Nofri yang bisa mengharumkan nama madrasah. Jadi saya punya target untuk dia, Nofri minimal besok harus bawa adik-adiknya minimal 3 orang ke Masya Allah. Amin. biar dia punya teman kalau mau pergi ke sana gitu ya. Biar artinya nggak sendiri, nggak alone ya kan. Nah, artinya dia punya teman. Kita punya target untuk tahun depan 3 orang lolos di genre Kabupaten Tanah Datar. Beda yang sama kemarin nggak? Beda. Nggak Pak. Kemarin nggak ada satupun teman di genre Iya, Kak. berarti Sebab sendiri ya? lulusan 2023, 2024 di Dari genre madrasah kita nggak Tidak ada? madrasah kita nggak ada. Karena Jadi kita terakhir 2022 ya. Oke, ya. itu berjuang sendirilah tanpa support dari abang-abang seniornya Kak. Tapi kan udah support penuh dari Bapak Ya, dan juga Madrasah. madrasah. Iya. Nah, Inop, setelah sebanyak itu rangkaian kegiatan yang Inop lalui di genre, apa sih arti genre itu buat Inop pribadi? Kalau menurut saya sih Kak, arti genre itu mengajarkan kita tentang betapa pentingnya remaja saat ini untuk peduli terhadap diri sendiri. Jika dia sudah peduli dengan diri sendiri, barulah dia bisa berbicara banyak di masyarakat. Dan yang paling bermakna di hati saya sendiri itu Kak tentang genre ini, itu selama kegiatan itu saya merasa bahwa kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan, kedisiplinan itu kerasa banget Kak. Dan itu yang membuat saya
menjadi bangga bisa menjadi bagian dari genre Kabupaten Tanah Datar. Nah, teman-teman, berarti dari perjalanan Inop selama di Duta Genre ini sangat banyak sekali pelajaran berharga yang Inop dapatkan ya, Nop? Iya, sangat banyak Kak. Nah, buat Inop dan juga Bapak, ada nggak nih harapan buat remaja-remaja di Tanah Datar, khususnya kita di Manfaat Tanah Datar nih, untuk kedepannya bagaimana? Siapa dulu? Saya dulu ya. Boleh Bapak Oke. Rido dulu ya Kak. Ya, harapannya artinya dengan sudah adanya Nofri sebagai duta genre di Manfaat Datar ini, sebelum kita membuat langkah yang besar, tentu kita mulai dulu yang kecil. Artinya lini terkecil adalah madrasah kita. Artinya semoga Nofri bisa memberikan virus-virus yang sudah didapatkannya di genre kepada remaja-remaja yang ada di madrasah kita ini. Setidaknya Nofri bisa menjalankan program kerjanya seperti Gensos ya. Generasi sosial Nah, berani bersosialisasi. berani bersosialisasi, artinya Nofri bisa menjadi agen of change untuk teman-temannya di sini, mensosialisasikan apa itu thread KRR tadi, yang dimana ketika tidak ada nanti remaja Manfaat Tanah Datar ini yang terkena seks bebas, menikah di usia anak, apalagi menggunakan narkotika gitu kan. Iya. Nah, jadi semoga sebelum Nofri melakukan dampak yang besar untuk kabupaten, minimal berdampak dulu untuk kita di madrasah ini. Dan untuk Nofri mungkin jangan cepat berpuas, Ya. karena ketika kita juara justru itu adalah awal mula kita untuk memulai. Ya, jadi ketika seperti motonya 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Nah, artinya apa? Walaupun 1 tahun kita menjabat, lepas di sana kita harus tetap menginspirasi, mengedukasi, dan menjadi remaja yang kreatif. Dan itu harapannya sih. Kalau dari Inop apa nih harapannya buat remaja-remaja, khususnya kita di Manfaat Tanah Datar? Pesan saya untuk remaja yang ada di Kabupaten Tanah Datar, khususnya di kita dulu Kak, di lini terkecil di Manfaat Tanah Datar. Itu harapan saya, jadilah remaja yang baik, jadilah remaja yang mempunyai tujuan, jadilah remaja yang ingin mempunyai masa depan yang cerah. Itu maksudnya apa? Jadilah remaja yang bisa berguna bagi masyarakat, baik itu bagi dirinya sendiri maupun di lingkungan sekitar. Dan jangan sampai terjerumus ke dalam yang namanya triad KRR tadi Kak, seksualitas, narkotika, dan nikah di usia anak. Itu saya mohonkan jangan sampai terjerumus ke dalam itu Kak. Dan juga di situ kan peran sebagai duta genre itu juga diperlukan Kak. Nah juga saya ingin juga berkontribusi dan memberikan edukasi kepada teman-teman lainnya Kak, sharing-sharing ilmu lah gitu Kak, dan juga menjadi role model bagi teman-teman lainnya yang ada di Manfaat Tanah Datar. Nah ketika saya sudah menjalankan amanah saya, atau sudah menjadi role model lah Kak bagi teman-teman yang ada di Manfaat Tanah Datar, nah barulah saya juga berani untuk berbicara banyak di lini yang lebih besar Kak. Bisa berbicara lebih banyak di luar nanti. Oke. Nah, Bapak atau Inop ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada penonton dan juga remaja-remaja Indonesia, khususnya di Tanah Datar ini? Kalau pesannya sih mungkin selagi muda mari kita berkarya, selagi muda mari kita menginspirasi, dan ayo belajar di Manfaat Tanah Datar. Untuk siswa-siswa yang tamatan SMP, MTS, ayo bergabung ke Manfaat Tanah Datar, madrasah yang juga memberikan banyak kesempatan dan ruang terbuka untuk para generasi mudanya. Itu saja. Dari Inop ada nggak pesan buat Tentunya penonton? ada juga pesan buat penonton Sisfo and Podcast Manfaat Tanah Datar. Semoga jadilah remaja yang tangguh, jadilah remaja yang kuat, jadilah remaja yang berani. Karena sesuatu itu dimulai dari kita sendiri. Kita tidak tahu apa yang direncanakan Allah ke depannya, dan ketika Allah sudah merencanakan itu, maka kita harus menjalankannya. Yang terkadang impian kita untuk itu tidak sesuai dengan harapan kita atau target kita, tapi kita harus tetap bersyukur. Nah, intinya di sini kita harus berani memulai untuk melangkah ke jenjang yang lebih besar nantinya. Dan juga seperti kata Bapak Rido tadi, ayo belajar di Manfaat Tanah Datar.
khususnya untuk kecamatan Batipuh Batipuh Selatan, Batipuh, Rambatan. Ayo gabung ke Manfaat Tanah Datar karena pendaftaran masih dibuka untuk gelombang kedua saat ini. pertama. Gelombang pertama maksudnya. Ya. Oke. Oke. Nah, Inap ada nih gak nih yang mau diucapin ke Bapak Rido, yang mau disampaikan gitu? Tentunya ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rido yang sudah mensupport, yang sudah memberikan sedikit banyak ilmunya untuk saya sehingga bisa berada di sampai berada di titik ini, Pak. Dan juga dukungan lainnya itu dari pihak sekolah, khususnya orang tua yang selalu mensupport apa-apa aja kegiatan yang saya lakuin gitu, Kak. Dan orang tua juga kemarin bangga karena anaknya bisa berdiri di top 5 duta genre Kabupaten Tanah Datar. Dan juga kepada seluruh guru-guru Manfaat Tanah Datar yang sudah mendukung dan mensupport saya untuk mengikuti ajang duta genre Kabupaten Tanah Datar. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Dari Bapak ada nggak nih pesan Ya, tentu ucapan ke Inap? ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk Nofri karena sudah menambah prestasi lagi untuk kita di 2025 ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, semoga kita tetap bisa melahirkan prestasi-prestasi yang luar biasa, tidak hanya Nofri, anak-anak lain, karena kita punya potensi-potensi yang luar biasa. Dan tentu terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah mendukung Nofri hingga sampai saat ini. Dan terima kasih juga kepada anak-anak kami yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini walaupun belum berhasil seperti Nofri, tapi mereka sudah berusaha semaksimal mungkin mereka. Saya apresiasi, saya bangga. Terima kasih juga kepada Aura, Hanum, dan Arif, rekan-rekan sejawat dari Nofri yang sudah berjuang bersama kemarin. Dan terima kasih juga untuk semua tim di belakang layar yang sudah membantu kita. Boleh tambah satu lagi nggak, Kak? Apa? Silakan. Ada pesan buat teman-teman yang sudah mensupport apa-apa aja yang saya lakukan, baik itu prestasi ataupun kegiatan lainnya. Itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas supportnya. Terkhusus kepada Arif, Aura, dan Harnum. Jangan berkecil hati, teruslah berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan perjalanan kalian belum berakhir di sini karena masih banyak kesempatan-kesempatan yang akan bisa menemui kalian nantinya. Oke. Nah, demikianlah Sobat Manfor, bincang-bincang menginspirasi kita hari ini. Semoga pengalaman yang dibagikan oleh Inop dan juga Bapak Rido bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih Bapak dan juga Inop mau berbagi bersama saya di sini. Saksikan selengkapnya di kanal YouTube Manfaat Tanah Datar Jaya. Saya Anissa Herliana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.